Mari mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mengawali, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini mari mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mengawali seluruh aktivitas kita dalam satu hari ini, mari kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Syukur bagimu Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Engkau masih memperkenankan kami pada pagi hari ini untuk datang ke hadapan-Mu, untuk menaikkan syukur dan pujian kami kepadamu. Dan juga kami telah siap untuk menerima firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada saat ini, yang akan menopang, menguatkan, dan juga menerangi jalan kehidupan kami dalam satu hari ini, agar hidup kami dan semua apapun yang kami lakukan boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis tanggal 6 Oktober 2022, tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-57 ayatnya yang ketiga. Aku berseru kepada Allah yang Maha Tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Dalam bahasa Batak dikatakan, Sai mangaduadu tu debata nasun tibuli doau, tu debata siluluhon au. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berserulah kepada Allah. Itulah yang menjadi judul dari renungan kita pada hari ini. Firman Tuhan hari ini cukup singkat yang mengajak kita untuk selalu berharap kepada Tuhan saja dan tetap setia dalam menantikan pertolongannya. Nas ini merupakan seruan
permohonan dari Daud kepada Allah. Pada waktu hidupnya berada dalam situasi dan kondisi yang tidak aman karena ancaman yang datang dari musuhnya, yaitu Saul yang mengejar dan ingin membunuhnya. Sehingga Daud lari dan bersembunyi di gua. Bukan berarti ketika Daud bersembunyi di dalam gua, dia menjadi seorang yang pengecut dan takut. Tetapi Daud tidak ingin membalas kejahatan yang dilakukan oleh Saul dengan perbuatan jahat. Daud tahu kemana dia harus meminta perlindungan dan kekuatan. Dia menyerahkan semua pergumulannya, apa yang menjadi beban pikirannya, terlebih ancaman yang datang pada hidupnya pada saat itu. Ia datang hanya kepada Allah saja, supaya Allah yang bertindak atas semua yang sedang dia hadapi. Sebab pembalasan itu bukanlah haknya manusia, tetapi itu adalah milik dari Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sana Daud berdoa meminta belas kasihan, pertolongan, dan juga perlindungan kepada Allah. Daud yakin bahwa Allah lah satu-satunya yang sanggup untuk menolong dia, melindungi, dan menyelamatkan hidupnya dari kejaran Saul. Imannya tetap teguh, meskipun hidupnya dalam situasi yang sulit. Nyawanya terancam, tetapi dia tetap percaya kepada Allah. Dia masih mampu untuk mengucap syukur. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah dengan kita pada saat ini? Kita tidak dapat pungkiri bahwa selama kita hidup di dunia ini, hidup kita tidak akan pernah lepas dari masalah. Tidak akan pernah lepas dari penderitaan. Ada kalanya persoalan-persoalan yang kita hadapi dapat menimbulkan rasa takut menguasai hati dan juga pikiran kita. Sehingga damai sejahtera itu hilang dari hati dan juga dari hidup kita. Dan ketika ada orang yang membenci, yang iri, dan mengusik kehidupan kita, bagaimanakah sikap respon kita? Apakah kita membalas tindakan yang mereka lakukan dengan tindakan yang sama? Atau kita mendoakan mereka dan merespon perbuatannya itu dengan perbuatan baik, mengasihi mereka? Tentu itu adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Tetapi sebagai orang yang percaya, yang hidup di dalam Tuhan, hidupnya, karakternya harus mencerminkan karakter dan hidup sebagai pengikut Kristus yang saling mengasihi dan juga mengampuni. Belajarlah dari Daud. Kalau Allah sanggup menolongnya, maka percayalah Allah juga sanggup untuk menolong saudara dari pergumulan, permasalahan kehidupan kita, atau apapun yang menjadi pergumulan kita pada saat ini. Tuhan akan menolong kita. Tetaplah bersikap benar, menjaga hati, dan terus memuliakan Tuhan. Perlindungan dan pertolongan Tuhan itu nyata. Karena itu berserulah, berlindunglah hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Percayalah hanya kepada Tuhan saja. Amin. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan kami. Pada saat ini, Engkau memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Supaya di dalam setiap pergumulan kami, dan setiap apapun yang menjadi penderitaan kami,
dan kerinduan kami, kiranya kami tetap berseru kepada Tuhan, dan hanya Tuhan saja yang kami percayai dapat menolong kami dan melepaskan kami dari segala pergumulan-pergumulan hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu mampu melampaui segala yang ada. Untuk itu Tuhan, berikanlah yang terbaik di dalam kehidupan kami. Jauhkan kami Tuhan dari rasa takut, cemas, dan berikan kami hati yang mau saling mengasihi ketika ada orang yang membenci dan mengusik kehidupan kami, supaya damai sejahtera Tuhan boleh ada tetap diam di antara persekutuan kami, di tengah-tengah rumah tangga keluarga kami juga. Terima kasih Tuhan, dalam satu hari ini juga berkati segala pekerjaan kami, segala perjalanan kehidupan kami, dan juga kehidupan orang-orang yang kami kasihi. Kiranya mereka boleh senantiasa bersuka cita di dalam satu hari ini untuk merasakan kebaikan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami dari segala pelanggaran kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kami menyampaikan kepada kita semua, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.